Dalam video ini, kita akan membahas cara membuat papan DIY baru dan cara mengatur pengaturan papan. Dan di video ini, kita tidak akan membahas pengaturan template daftar papan dan pengaturan pemetaan ERP. Untuk mempelajarinya, mohon merujuk ke video berikutnya. Pertama, untuk mendaftarkan papan baru, ikuti alur yang ditampilkan pada layar saat ini. Anda dapat ke kustomisasi pengguna, konfigurasi, pengaturan fungsi, tab groupware, dan klik pada papan DIY. Di kustomisasi pengguna, konfigurasi, pengaturan fungsi, di tab groupware, klik pada kolom DIY. Anda dapat melihat daftar dari papan DIY. Jadi untuk membuat papan DIY baru, Anda butuh mengatur papan induk yaitu kategori yang lebih besar. Klik tombol grup menu di bagian bawah, dan klik baru untuk membuat papan induk baru. Sebagai contoh, saya akan buat papan induk baru dengan nama papan DIY. Kemudian klik baru lagi, dan atur nama dari papan. Dan hubungkan dengan papan induk yang Anda buat sebelumnya. Dan jika terdapat papan yang ada dan Anda ingin menyalinnya, gunakan kolom Board to Copy. Jika tidak, Anda bisa langsung klik simpan. Kemudian jika Anda ke modul groupware, papan DIY, di bagian kiri menu, Anda dapat melihat papan induk dan papan sub yang Anda buat. Setelah membuat bagian seperti ini, jika Anda klik baru, hanya kolom default yang akan ditampilkan. Anda harus menambahkan kolom input melalui pengaturan layar masukan, atau Anda dapat ke pilihan di kanan atas dan klik masukkan pengelolaan DIY. Kedua alur tersebut akan menuju ke layar yang sama. Di jendela pengaturan, klik pada salah satu kolom dan klik tambahkan. Dan Anda akan melihat berbagai jenis kolom yang tersedia. Pertama, dengan menggunakan kolom jenis kode, Anda dapat menambahkan jenis kode bernama PIC. Dan Anda dapat mengatur kolom tersebut untuk menarik kode karyawan yang terdaftar di modul kelola dengan menggunakan kolom kaca pembesar di bagian jenis kode. Hubungkan dengan pekerja, terapkan, dan simpan. Dan jika Anda merefresh halaman dan klik baru, kolom input baru yang bernama PIC akan ditampilkan. Dan jika Anda klik dua kali pada kolom, daftar kode karyawan akan tampil di mana Anda dapat memilih salah satunya. Dan kita akan melanjutkan dengan layar pemasukan lagi, dan dengan menambahkan kolom jenis kode baru, Anda dapat mengatur kode custom sebagai tambahan selain kode dasar ERP, sehingga kode custom dapat digunakan dalam modul DIY. Sebagai contoh, saya akan membuat kolom yang bernama status kontrak, dan mengatur kolom untuk menampilkan apakah kontrak dalam proses, ditunda, atau selesai. Di bagian jenis kode, klik pada kaca pembesar, dan klik baru. Atur kode custom yang baru yang bernama status kontrak, dan atur bentuk tampilannya. Saya akan memilih drop down, lalu klik simpan. Dan untuk membuat pilihan, klik pendaftaran di sisi kanan dari kolom, klik baru untuk membuat opsi,
Klik baru untuk membuat opsi, dan buat opsi seperti dalam proses, ditunda, selesai, dan gagal. Kemudian kembali ke jendela masukan dan hubungkan kolom status kontrak. Terapkan pengaturan dan simpan. Dan Anda bisa melihat di layar kolom status kontrak telah ditambahkan. Dan melalui kotak drop-down Anda dapat memilih opsi. Dan berikutnya, kembali ke pengaturan layar masukan lagi. Anda dapat menambahkan kolom numerik, di mana Anda dapat memasukkan nilai angka seperti jumlah kuantitas, nilai nominal angka, atau perhitungan, dan lain-lainnya. Saat ini saya akan menambahkan kolom yang bernama jumlah kontrak. Dan Anda juga dapat mengatur desimal jika Anda butuhkan. Dan juga, Anda dapat menambahkan kolom jenis angka ke pengaturan rumus sehingga Anda dapat menarik nilai kolom angka lainnya dan menjalankan perhitungan. Sebagai contoh, saya akan menambahkan kolom dengan nama insentif. Dan mengatur kolom untuk mengatur rumus sehingga program dapat menghitung 10% dari jumlah kontrak sebagai insentif dari tiap PIC. Input rumus di jendela pengaturan. Dan seperti yang Anda lihat di layar, mengalihkan jumlah kontrak dengan 0,1. Dan setelah mengatur rumus, Anda dapat menerapkan dan simpan. Berikutnya, Anda dapat menambahkan kolom jenis teks, dengan menggunakan kolom jenis teks. Anda dapat memasukkan semua jenis karakter, termasuk nomor, teks, dan spesial karakter. Saya akan menambahkan jenis teks panjang yang bernama keterangan. Dan berikutnya, Anda dapat menghubungkan kolom jenis teks dengan jenis kode untuk menarik informasi dari kode yang dimasukkan di kolom kode. Sebagai contoh, saya akan menambahkan kolom jenis kode yang akan menarik data pelanggan dan vendor ERP. Kemudian, saya akan menambahkan kolom jenis teks dan mengatur kolom untuk menarik informasi dari kode pelanggan yang dimasukkan ke kolom jenis kode. Jadi di bagian default, pilih opsi kolom tautan jenis kode teks, dan pilih dari pelanggan,
kemudian pilih nama perwakilan, dan terapkan. Dan terakhir, Anda dapat menambahkan kolom lampiran di bagian paling bawah. Dengan kolom ini, Anda dapat melampirkan file untuk tiap postingan. Dan kemudian klik simpan. Dan jika Anda klik baru, kolom yang tadi diedit akan tampil pada layar. Dan Anda juga dapat mengubah urutan dari kolom ini dengan cara pergi ke pengaturan layar masukkan lagi. Dan Anda dapat menggeser posisi dari setiap kolom dengan cara klik pada kolom, seret, dan lepas. Dan untuk urutan layar input dari tiap kolom, Anda dapat menggunakan pengaturan kumpulan untuk menyesuaikan urutan input dari tiap kolom. Dan setelah menyimpan layar input, Anda dapat membuat postingan baru dan mengisi tiap kolomnya. Pilih PIC dan status kontrak, kemudian masukkan nilai kontrak, dan kemudian 10% dari jumlah akan terhitung dan tampil pada kolom insentif. Dan juga, jika Anda memilih sebuah pelanggan vendor, nama dari CEO pelanggan akan secara otomatis muncul di kolom nama CEO. Dan di kolom keterangan, yaitu yang berjenis teks panjang, Anda dapat memasukkan beberapa kalimat. Dan untuk memisahkan baris, tekan tombol Enter. Dan di kolom file, pilih file yang Anda akan lampirkan ke postingan. Dan klik simpan untuk menyelesaikan. Anda dapat menemukan postingan pada layar daftar, dan terakhir kita akan melihat cara mengatur TADP dari papan. Ke kustomisasi pengguna, konfigurasi, pengaturan fungsi, di tab GW, klik pada TADP. Anda dapat mengatur tanggal tetap sebagai tanggal akhir dari periode yang dibatasi, atau Anda dapat mengaturnya menjadi fleksibel, sehingga program dapat secara otomatis menghitung tanggal kapan data akan ditutup. Sebagai contoh, jika Anda mengatur TADP menjadi 1 Januari 2022, maka semua data yang bertanggal lebih awal dari 1 Januari 2022 tidak akan dapat dibuat, diedit, atau dihapus. Dan jika Anda memilih tanggal fleksibel, Anda dapat mengatur cycle update. Jadi sebagai contoh, Anda dapat mengatur hingga 15 hari ke belakang, dan poin variabel sebagai setiap hari. Klik simpan, dan kemudian data akan ditutup berdasarkan 15 hari yang lalu dari tiap tanggal. Jadi karena hari ini adalah tanggal 31 Juli, semua data yang bertanggal lebih awal dari 16 Juli 2022 tidak akan dapat dibuat, modifikasi, atau dihapus.